depan. Berusaha dikejar oleh Otto Maniani. Masih Otto, ditutup oleh Tommy Rivka, berhasil terlepas. Kita lihat Octavianus Maniani. Saya pikir ini adalah sebuah keputusan yang egosentris dari Otto Maniani. Kita lihat bagaimana Otto bisa melewati satu nama tadi. Kalau saja sedikit bisa mengantongi sikap egonya, memberikan umpan tarik. Oleh Alex Robinson. Kembali pelanggaran dilakukan terhadap Zainal Arifin. Ya, kartu kuning kita lihat. Yang ketiga yang beredar dalam partai ini untuk Mauro Pinto. Untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Zainal Arifin. Kartu kuning bagi Mauro Pinto. Tikan Rahmat Afandi. Jelas lebih mempertajam bagaimana lini depan mereka. Kita tahu Afandi lebih attacking, lebih menyerang, lebih punya nafas menyerang dibandingkan dengan Ruben. Terjatuh Amza Reza, pemain yang juga tadi masuk menggantikan Charlie Susati. Tampaknya sliding tackling dari Leo Zada terhadap Amza Reza. Lebar ke kanan, bermain-main di tengah. Kali ini Edi Sibung, masih Sibung. Avan Lubis tadi, dan sebuah tendangan salto. Nyaris saja merepotkan gawang Khairul Huda, si Mario Costas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik diakhiri dengan sebuah aksi individu yang juga menawan. Ya, one to touch yang menarik kita lihat bagaimana Avan tadi memberikan bola sebatas dada. Batubara, ini dia Agustiar Batubara, lepaskan umpan ke depan gawang, dan kita melihat bagaimana bola atas tadi membuat kepala berbenturan antara dua pemain. Masih tergeletak di lapangan Edi Sibung. Ya, cukup keras tadi bagaimana kita lihat duel di udara. Ketika sebuah bola forset. Dan juga Charles Putirai, wow. Berbenturan kita Iya. lihat. Wow. Tentu saya cukup sakit ini. Dan tentunya lebih merugikan Edi Sibung. Membentur kepala bagian belakang, sebuah hasil yang sangat berbahaya bagi Edi Sibung. Kelihatan kelelahan sejak kick off tadi. Semoga saja ini bisa memberikan satu nilai positif buat anak-anak Medan. Pelanggaran kita lihat, Ya. Aun Karbini. Dan kita melihat bagaimana acting Dari Marcio Souza. yang benar-benar nafas provokasinya sangat kental di sini. Kita lihat selesai acting dari Marcio Souza ketika wasit Alil Rinengo memberikan sebuah keputusan. Tentunya menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan, hanya sedikit di luar kotak penalti PSMS Medan. Dalam gerak lambat bagaimana Mengambil bola. Edi Sibung, benturan dia dengan Marcio Souza. Kita nantikan keputusan Alil Rinengo. Ya, mencabut kartu kuning bagi Edi Sibung. Kita lihat apa yang terjadi dan betapa hampir semua anak Medan bereaksi dengan keputusan kartu kuning yang dilayangkan untuk Zada. Ya, pemain PSMS harus lebih tenang karena mereka masih mempunyai waktu untuk bisa menyamakan kedudukan dengan jumlah pemain yang lebih banyak dan jumlah tekanan yang lebih banyak ke arah jantung pertahanan Persela Lamongan. Ya, Jika saja mereka termakan oleh beberapa aksi yang dilakukan oleh Marcio, ya kita lihat tadi Leonardo Zada dijatuhkan di depan kotak penalti, namun sayang sekali wasit Alil Rinengo tampaknya tidak melihat insiden tersebut sehingga dia tanpa sengaja termakan oleh provokasi yang dilakukan oleh Marcio Souza yang terjatuh.
dalam sebuah benturan tidak keras, dan ia merasa mendapat perlakuan yang kurang adil. Iya, kartu kuning tampaknya juga kembali diberikan kepada Gali Sudaryono. Dianggap membuang-buang waktu tampaknya Gali Sudaryono. Ya, kita berharap pertandingan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus ada kekerasan di dalam lapangan, karena kita menantikan pertandingan-pertandingan yang bermutu, aksi-aksi open play yang memikat seperti beberapa pertandingan di Liga Indonesia yang sering terjadi, aksi-aksi yang sangat seru. Disapu saja oleh FX Yanuar, kembali gagal serangan PSMS Medan. Lagi-lagi kita melihat tampaknya kali ini Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela Lamongan, masih mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya. Sedikit terkena sikutan dari Esteban Guillen. Fabiano Beltrame buang. Masih terus melakukan tekanan PSMS Medan. Kita nantikan sebuah penempatan bola. Wow. Timing yang sangat tepat dari Hoirul Huda. Ya, sangat tepat timing bagaimana Hoirul Huda tadi cepat menyergap bola yang dilepaskan Esteban. Ini dia. Nyaris saja gawang Lamongan dibobol kali ketiga. Memotong umpan. Kontrol dengan baik oleh Ramadhani ke Zada. Terjatuh dua pemain. Kita nantikan keputusan Alil Rinengo. Hamzah Reza tampaknya. Ini dia Leo Zada dan Hamzah Reza. Sio Souza. Kembali serangan dari Persela. Ramadhani dan juga Jimmy Suparno. Kita lihat Jimmy Suparno masih tampak kesakitan. Berulang kali kita lihat pemain-pemain Persela lama berbaring. Apakah ini bentuk untuk mengulur-ngulur waktu? Ingat, mereka serang kekurangan jumlah pemain namun unggul dalam hitungan skor. Ya, sebuah pelanggaran yang sebenarnya juga tidak. Lebar ke kanan, Aun Karbini masih mengenai Tommy Rifka, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Serangan terus dilakukan oleh PSMS Medan. Aun Karbini melepaskan umpan ke depan gawang. Kita nantikan sebuah tendangan, sayang sekali, lagi-lagi jauh dari sasaran. Komunikasi kita lihat tadi ada perebutan. Dani Ya, terlihat sekali pemain-pemain PSMS tampak mulai frustrasi. Praktis selama 45 menit babak kedua mereka mengontrol permainan, menguasai bola lebih banyak dari lawannya, lebih sering menekan, bahkan praktis mampu memaksa Persela Lamongan untuk terus bertahan di daerah pertahanan mereka sendiri. Namun belum juga satupun serangan yang mereka lakukan berbuah menjadi gol. Tambahan waktu tersisa 2 menit dari waktu normal di babak kedua ini. 3-2 kedudukan sementara, 3 gol tercipta bagi Persela Lamongan oleh Marcio Souza dan juga Charlie Susati. Gol ketiga diciptakan oleh Zainal Arifin pada menit ke-35. Kembali serangan Persela Lamongan. Alex Robinson, gol! Gol Alex Robinson, sebuah penetrasi yang cukup baik diakhiri dengan gol keempat bagi Persela Lamongan. 4-2, sebuah serangan balik yang sangat baik. Dan situasi seperti ini sering terjadi pada tim yang terus menekan. Hanya ada 2 pilihan, mereka mampu mencetak gol atau justru sebaliknya, tim mereka kebobolan. Dan inilah yang terjadi pada Persela Lamongan. Alih-alih mereka mampu menyamakan kedudukan, tapi justru mereka kecolongan oleh gol keempat yang dicetak oleh Alex Robinson. kita melihat bagaimana anak-anak Medan yang keasikan menyerang untuk bisa menyeimbangkan kedudukan, malah dicolong dengan 1 gol yang bagus dari Alex Robinson sendirian. Bola pengawalan dari Edi Sibung dan bola dikolong. Ya, betul sekali Bung. Istilah umumnya dikolongin. Gol dari Alex Robinson, gol keempat dengan jumlah pemain hanya 10 pemain sejak menit ke-30 di babak pertama.